Jadi karena Niki SMK kan maunya yang Niki yang jadi guru model sebaiknya kan guru SMK karena dia lebih relate gitu loh. Karena tiang Niki lebih banyak nanti kalau pelajaran tiang yang dipakai itu lebih banyak ke penalaran konsep. Ya, yang sudah merancang dan sebetulnya ketika Pak Mang Suputra meminta Tiang sebagai guru model, Tiang tidak mempersiapkan apa-apa, Pak. Karena Tiang apa yang Tiang lakukan itu yang akan saya kerjakan gitu loh. Artinya seperti ini modelnya bahwa eh, kegiatan yang berbasis proyek itu sulit nanti kemudian kita bisa lakukan. Nah, coba teman-teman nanti kalau di Tiang Niki kan lebih banyak sebetulnya dalam pertemuan beberapa kali pertemuan ini dengan CP saya Nikit yang memakai model inquiry reflektif berbasis nilai dengan metode diskusi sokratik namanya, kemudian reflektif dan kerja kelompok serta presentasi. Nah, mungkin kalau memakai ada salah satu guru produktif yang bersedia mungkin sebagai guru model gitu karena begini mohon maaf ya istri Siang kan baru di angkatan pertama. Niki mungkin berbagi pengalaman sebentar. Istri Siang kan apa namanya uh, mempergunakan dipakai guru model juga. Tapi dia tidak masalah oleh hasilnya itu dipinjamkan kelas gitu. Guru istri Siang kan di SMP 1 Abang, jadi dipinjamkan kelas di SMP 2 Amlapura. Jadi tidak ada masalah sih sebetulnya gitu. Makin karena yang guru normatif, karena Niki berciri SMK, menurut yang lebih baik guru produktif kemudian yang menjadi guru model gitu. Bukannya yang menolak gitu. Ini kan saran saja karena apa namanya inquiry kolaboratif yang akan kita lakukan sekarang sebaiknya kan berbasis proyek Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya kira ini yang perlu kemudian kita sepakati bersama sebelum kita melakukan kegiatan kegiatan tahap 2 ini gitu. Oke, terima kasih, silakan ditanggapi. Isi Pak tarangan Pak, jak nama. Jangan Bapak kan jangan namanya kan tahu kenal Bapak itu jak orang. Kan Samir yang tangan pedang Bapak nih. Ya, sorry. Gimana nih Pak? Nanti ini Reng, Nike tanggapi dulu Nike Pak De Sudarmo, yaitu menurut beliaunya kan begitu karena guru normatif katanya susah sekali untuk mengaplikasikan nanti hasilnya itu berbasis proyek gitu. Kalau menurut saya sih ya, karena ini juga kan pertemuannya kan pendek pembelajarannya. Bagi saya sih nggak masalah sih jika nanti hasil akhirnya itu tidak berdasarkan model proyek gitu ya. Coba teman-teman yang lain bagaimana kira-kira itu? Mohon izin Bapak Ibu ya. Dari penjelasan di ketika pendampingan satu Nike tidak disinggung harus guru apa gitu. Makanya ketika itu diundi kebetulan nama Pak Gede Sudarmo yang muncul. Jadi menurut saya juga tidak masalah mau guru apapun. Yang jelas di perencanaan dan aplikasi pembelajaran ada prinsip dan pengalaman belajar itu aja. Kalau model itu saya kira tidak terikat pada model tertentu, mapel tertentu. Yang penting ada prinsip dan pengalaman belajar. Nah, masalah nanti actionnya seperti apa, itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Karena kita sudah merencanakan yang matang sekali, tapi ketika diobservasi misalnya tidak muncul tuh sebenarnya sudah biasa seperti itu. Apalagi yang mengobservasi Bapak Sudarmo nanti ada 11 orang yang nonton ke situ. Nah itu ya ada 11 ya jadinya ya. Nah mungkin saja kondisinya kurang kondusif jadinya, kemudian siswa juga menjadi agak tertekan. Nah itu saya kira wajar. Yang penting lewat dumun gitu nih, yang penting lewat dumun karena sudah waktu itu disepakati Pak Sudarmo. Oke, miring Pak Sudarmo, jalankan dumun. Kami mendukung. Kami observasi itu tidak akan masuk ke kelas kalau saya. Mungkin nanti videonya aja saya lihat kan juga direkam. Itu aja cukup sehingga tekanannya tidak terlalu besar pada siswa. Ini Pak
miring sama-sama diinikan dulu. Kalau guru kejuruan mungkin hanya 1-2 guru kejuruan. Kebanyakan dari kita guru umum gitu kan. Nggih. Harus umum Pak Ibu. Bu Ami, silakan Bu Ami. Tadi kan mau ngomong tuh Bu Ami. Ya kemarin kan saya nggak ikut ya Pak. Ya gimana jadinya itu nanti bapak-bapak mau ke sini ikut ke kelas gitu Pak? Atau cukup video saja yang seperti Pak Adi bilang Pak? Untuk observasi guru model ini ke memang Ya, dilakukan di sekolahnya di SMK 1 Bandem dan di SMK 1 Amlapura. Untuk yang siklus 2 di Amlapura, siklus 3 di Bandem. Jadi kita oh ya. ke sana Datang mengurugan gitu. langsung. Ya, langsung. Oh, Itu informasi yang diperoleh. Gitu. Bagaimana Bu Ami? Ya, itu saya masih berpikir apa yang bisa diprojekkan di matematika itu kayaknya Bu Ami, delay Bu Ami. oh di lain. Diulang lagi Bu Ami. Oh iya. Gini Pak, kalau saya karena kejuruan kan kita SMK gitu, kalau sudah ada yang satu umum, satu kejuruan gitu, harusnya biar ada prakteknya. Kalau saya prakteknya masih berpikir lah ini apa ya saya buat ya, buat praktek-praktek. Tapi untungnya masih 11 November masih lah bisa berpikir sebentar. Gimana? Bapak yang kejuruan siapa saja, Pak? Silakan dulu. Oh. Saya moderator ya. Silakan Pak Saputra. Oh. Saputra. Wiriana. Angkat tangan. Silakan. Masih unmute Pak Saputra. Nggih, sukses niki untuk waktunya. Nah, memang Tiang nih memang kebetulan memang guru produktif nggih, dia megang perhotelan. Nah, kebetulan minggu ini sama minggu depan dia kan menyiapkan sertifikasi kompetensi untuk siswa. Nah, jadi siswa saya itu yang saya ampu itu daring dia gitu, nggak ada kelasnya. Di samping itu juga kayaknya saya nggak bisa karena harus mendampingi asesor untuk melakukan asesmen terhadap siswa yang akan disertifikasi kompetensi gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, makanya itu kita karena ini tempatnya di SMK 1, akhirnya dia komunikasi sama Pak Sudarmo kan gitu. Memang sih beliaunya itu gurunya bukan guru produktif, dia adaptif. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya tidak memandang dari apakah dia itu guru produktif ataupun normatif ya. Karena daripada konsep pembelajaran mendalam itu kan di semua pembelajaran kan diterapkan kan gitu, tidak harus guru produktif kan gitu, walaupun ini adalah SMK kan gitu. Ya gitu aja sih dulu ya. Silakan nanti ditanggapi ya Pak Ibu. Pak Sudarmo, silakan saja Pak Sudarmo. Oke, sudah supaya kita jalan ininya, apa namanya diskusinya. Ya, mohon izin dulu ya, jadi informasi sedikit ya. Kemarin teman-teman Bapak Ibu yang tidak hadir bukan berarti kami langsung memilih nih kena, karena kemarin pakai puter wheel Bapak Ibu, jadi biar bisa istilahnya. Kemudian yang kedua, karena kan ini kalau SMK kan kebanyakan jauh beda dengan SMA kemarin Pak. Kalau SMK kan saya dari Kubu, teman-teman dari Kubu, kemudian yang dari Manggis gitu Pak. Nah kebetulan lah yang tengah-tengah kita cari Bu Ami dari SMK, Pak Eko juga dari SMK gitu. Nah itu sebenarnya semangatnya sih kalau biar dapat ke SMK Pak, biar dapat kalau ke SMK Bandem biar dapat menjadi serombotan gitu sebenarnya. Atau kalau misalnya ke SMK 1 dapat kami bujuh gitu aja sebenarnya semangatnya. Terima kasih. Itu sedikit. Silakan lanjut lagi Bapak. Biar dapat melalui Pak ya. Betul Bu Ami, betul. Oke Pak Sudarmo, Sapunapi Pak Sudarmo. Oke sudah ya. Silakan Pak Sudarmo lanjut. Bermasalah bagi Tiang tidak masalah ya. Cuman kan
ada karena yang tidak ikut, jadi pertanyaan awalnya kan karena kata SMK ini maksudnya, tetapi tidak masalah, udahlah lupakan saja. Oke, hari Rabu ya tanggal 22, meriki ampun Bapak Ibu nggih. Tetapi gini, secara pribadi tiang sih tidak merasa tertekan ya. Cuman karena begini Bapak Ibu, kalau 11 orang menggerudukan ke kelas, ini kelasnya kecil. Jadi kita tempat duduk, mau duduk di belakang, Bapak Ibu nanti berdiri, nggak bisa, kelasnya padat soalnya. Ini kan nanti tolong sama Pak Mang Suputra ya, karena kebetulan beliaunya adalah Kepala Prodi, mohon nanti dikondisikan seperti apa, dan ya, apakah nanti cukup melihat video, ataukah nanti masuk ke kelas, tapi yang jelas masuk ke kelas tidak ada tempat, yang kan tidak bohong ya, karena kelasnya kebetulan sangat gini, mepet, siswanya banyak, jadi kursi kosong pun atau bangku kosong pun tidak ada di belakang gitu. Jadi full sampai ke belakang. Jadi itu nanti mohon Pak Mang mengkondisikan Bu Manis, hai, swastiastu Bu Manis, jangan ngelamun nanti kesambat. Di sini kalau di SMK 1 kalau suka ngelamun seperti itu kerauhan nanti Bu Manis. Jadi jangan ngelamun tuh. Bu Manis kangen dengan Pak Sudarmi itu. Jadi Pak Sudarmo nanti yang coba nanti komunikasikan ya, kita pakai yang di Baswara Pak Sudarmo. Nanti yang di Baswara itu kan tempatnya kan luas ya. Nanti di depan nanti Pak Sudarmo sama siswanya, kita di belakang. Cuma nanti saya ingin dulu, saya pastikan dulu ruangannya, karena di saat itu juga dipakai, siapa tahu nanti dipakai untuk kegiatan lain. Nanti saya blok dulu yang Baswara nanti. Ya. Ya, terpun Pak Mang di sana. Saya sih tidak masalah Pak Mang. Cuman kan kesepakatan guru normatif gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sih, ya memang harus produktif gitu. Menurut yang malu orangnya gitu. Tapi karena memang tidak bisa, dan Niko makade Pak Ardi Wangde metumasan Ibujo kan kenten jangan pandai jadi kenten maksudnya. So kenten Bu Manis nih. Ayo. Bu Manis. Dia kan bercanda Bu Manis, ampunang banget tangan itu. Oke. Oke, semua siap-siap hari Rabu ya. Oke, siap. Oke. Sampun durus ditanggapi berikutnya, nggih. Bu merekam. Tadi Bu merekam Pak. Biar ada contoh kita yang satu mapel umum, yang satu mapel produktif gitu. Silakan Bu Ami, kalau di SMK siapa produktif, apakah Pak Eko, Ya. Pak Adi Suandita, atau bila perlu Pak Fasil sekalian apa-apa. Kalau semuanya umum kan biar kelihatan, oh videonya untuk SMK ada produktifnya gitu sih. Tapi kalau saya sih tidak masalah. Yang mapel umum Pak PJOK. Jadi sebisanya saja kalau saya. Kalau mentok siapa Eko masuk. Udah Eko, tahu itu sasarannya Bu Ami Pak Eko gitu. Kalau Ibu Ami udah Ini umpannya Bu Ami untuk Pak Eko sebenarnya. Pak Eko disambar aja Pak Eko. enggak apa-apa Pak, saya sih enggak masalah. Bu Ami. Oh, kalau enggak masalah tetap aja Bu Ami. Kalau Pak Eko bosan. Ya, enggak apa-apa. Bagaimana Bapak-bapak kalau dikasih pilihan musyawarah, kalau saya tetap Bu Ami. Karena kan di sana udah Pak Sudarmo cowoknya. Kalau lagi Pak Eko cowok-cowok aja, berarti kuranglah variasinya gitu. Begitu Bu, kira-kira Bu Sri Manis. Tolong dibantu disupport. Bukannya Untuk siklus 2, 3 maksudnya Bu Ami kan ya? Oh, maksudnya. Nge-lag ya? Bu Ami nge-lag ini Bu Ami. Sinyal. WiFi-nya Bu Ami belum dibayar, itu nge-lag terus. gitu Pak. Nah,
Atau Pak Adi coba kasih kesempatan teman bapak-bapak berpendapat satu-satu Pak Adi. Nah, kita putuskan dulu. Saya. Bu Ami masih nge-lag Bu Ami. Ya coba Oh, iya, ya. jangan bersebelahan dengan Pak Eko, mungkin Pak Eko yang sinyalnya nggak bagus. Radiasi lah. Hingga nge-lag jadinya. Kan, Pak? Sudah? Masih nge-lag? Sudah Bu, sudah. Oh, Sudah kencang itu. Dengan Pak Eko berpasangan gitu, mending pisah-pisah. Nah begitu Bu Sri Manis? Kalau saya boleh berpendapat nih, Ya Pak Adi, gas Pak Adi. tetap aja Bu Ami. Ya, kayak Pak Ardi bilang kan tadi sudah minggu bulan ini lihat Pak Gede, kemudian bulan depannya akan ada variasi ya Bu Ami. Dan nanti apapun yang terjadi Bu, enggak masalah Bu. Yang penting kita lewatkan aja. Dan kalau lihat Pak Eko kan udah waktu ini di SMP 2, udah tahu ininya Pak Eko, tapi actionnya Bu Ami kan kita juga pengen tahu, samping itu biar bisa mampir ke Pandan juga, ya tentu. Nanti jangan khawatir Bu, kami tidak akan eh, intervensi di kelas Ibu, paling lihat dari jauh aja. Karena dari jauh aja bisa kita bayangkan, oh Bu Ami seperti ini nanti egolannya di kelas itu, Bu. Lah Bu Ami. Bu Maminya hilang, Pak Adi. Sudah pindah Bapak Ibu. Oh, iya. Baru Bu Ami asli nih yang Kedengeran Pak? Kedengeran Pak? jelas Bu, jelas. Aman, Bu, aman. Oh iya. Itu dia mau nanya Pak, untuk pembelajarannya gimana, harus menerapkan inquiry kolaboratif dia? Soalnya kemarin kan saya nggak ikut. Harus dia berupa inquiry kolaboratif gitu. Oh enggak Bu, mapalnya mapal Ibu aja. Nanti dalam kelas itu bagaimana mengimplementasikan prinsip dan pengalaman belajar PM sesuai gitu. dengan RPP yang dibuat. Jangan memikirkan harus ada proyek apa, enggak ada tuntutan tentang itu Bu. Jadi yang difokuskan prinsip dan pengalaman belajar. Masalah nanti di kelas bagaimana itu kan kami bisa melihat mungkin ada kendala tertentu. Tapi kalau misalnya kami tidak bisa lihat langsung, tapi kami bisa bayangkan, Bu Abi kira-kira merencanakan ini. Paling stand di pojok. Ya, dari bayangan aja udah kelihatan gimana egol-egolnya Bu Ami di kelas nanti gitu. Ini kok mau coret. Nah, sekarang klik lagi. Nah, udah. Sinyal, minyak ya. Oh, jadi saya sesuaikan sesuai mapel biasanya saja Pak Ye. Enggak, dia harus berkolaborasi gitu. Ye. Ya, ketemu Pak. Ya kan Bu Ami nggak ikut aja udah paham Pak Adi. Pak Adi sama saya yang ikut kemarin kan belum paham. Makanya nggak salah. Kemarin kalau saya enggak sibuk ikut lah Pak. Kan kemarin lagi sibuk. Nah gitu maksudnya Bu Ami. Yang datang tuh belum tentu paham, makanya tepat kita memilih Bu Ami. Jadi lebih langsung. Itu dengan prediksi itu maksudnya. Ini mana? Omongan Adis wanita bagaimana Pak? Kasih pendapat sekali Pak. Baik. Cek. Baik. Siap. Terima kasih Jelas. atas kesempatannya. Karena waktu ini juga yang tidak hadir karena udalan, jadi tadi masih mengikuti apa-apa yang akan dilaksanakan di siklus 2. Ternyata yang dilaksanakan adalah proses pembelajaran seperti yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Jadi karena juga sudah ditentukan dengan undian kemarin ya, saya dukung bapak-bapak atau bapak ibu yang sudah mendapat giliran gitu.
seandainya pun kami di Manggis mendapat ya kesempatan ya yang jalani gitu sebenarnya. Ya kalau memang cuma pembelajaran seperti itu, nanti kalau apa namanya ada kesalahan-kesalahan kan juga dari teman-teman yang lain memberikan feedback atau gininya apa namanya fasilitator juga akan memberikan feedback seperti itu. Saya rasa tidak terlalu masalah karena apa namanya kita sedang belajar gitu, sama-sama belajar. Jadi itu yang apa namanya yang penting untuk kita gitu. Itu Pak Ardi dan teman-teman yang lain. Siap, terima kasih Pak Di. Oke, sama-sama. Pikirin Bu Sri Manis, ada mau yang ditambahkan Bu? Pak D, jangan langsung senyum Pak. Serius. Darmo nih. Kasihan Ibu Sri Manis tuh, kasihan sekali. Eko, jangan sakit. Sinyalnya Bu Ya. Manis hilang. Sri Manis kemana? Ada Pak Wira ini, Pak Wira nih teman saya ini. Ya Pak Wira dulu, Pak Wira dulu. Sekolah tapi di mana? Nggak dapat ketemu nih. Ayo Mas, belakang. Iya, terima kasih Pak Tut. Intinya kan saya yang tidak hadir mendukung dari belakang intinya. Yang tidak hadir kemarin. Kasihan juga kalau teman-teman dari Manggis ke kubu, yang dari kubu ke Manggis. Kasihan juga, umpung seperti yang sampaikan Pak Ari tadi di tengah-tengah. Maju Pak Eko jadinya. Jadi kebetulan tenang saja Bu Ami. Kami tidak akan menekan Ibu, Bu. Tenang saja. Jadi tidak akan membuat tertekan. Dan Pak Komang Darmiase monitor Pak Komang Darmiase kena hilang niki. Ya benar nih Pak Komandan Mayase, mana ini? Karena masih sibuk Pak. Kemarin ada dari pusat. Baru sembuh dari film ini. Nah, biarin Mohon dulu. maaf. Dia menghandle orang pusat Pak. 3 hari sekarang. Oh gitu. Kebetulan kemarin kami kedatangan dari inspektorat pusat. Ini Pak, Sabar Pak. informasi Pak Komang Oh Darmiase ini Nanti kalau ada pasukan elit SMK Sepati. nanti kalau ada penilaian dari pusat, beliau aman. Oh Kentan, Pasukan elitnya. Silakan yang lain coba. Siap tempur. Bagus coba Pak Suputra sudah, Pak Suputra soalnya ikut kemarin. Pak Eko kemarin, silakan Pak Eko. Ya, mohon maaf ya kemarin nggak hadir dikarenakan anak saya opname, jadi nggak Masih bisa. payback Pak Eko. Oh ya, lekas sembuh. Ya, jadi saya mau maaf. Makanya kemarin Pak Ismaya, gimana kabarnya? Saya bilang ya, anak saya lagi opname, ya paham ya, muka lagi kesembuhin aja. Saya kalau dari SMK 1 Bandung, saya akan mendorong terus Ibu Ami dan tidak menekannya. Kasihan dia, udah nangis-nangis. Ya begitulah. Saya mendukung aja. Ya. Gitu aja. Ya semangat Bu Ami kalau gitu, semangat Bu Ami yang jadi model selanjutnya berarti ya. Tadi sudah bisa kita putuskan Pak Adi ya. Bilangnya ya Bapak Ibu dan Sami ya. Jadi kita sepakati berarti yang di siklus 2 ada dari Bapak Edi Sudarmo dari SMK 1 Amandapura. Timbal jadi minggu bulan juga sih. Pak Ini Suputra, teman-teman buku dari Pak Sutra nih. Anmut dulu Pak Suputra, jangan cai-cai Pak. Oh ini timbal terus aja. Oh, siapa itu Pak? Ya, itu aja. Kita simpulkan dulu satu. Benar. Ya, Coba, kalau boleh ada yang mau dipesan Pak? Ini di luar kalau tiang sih khusus kalau ke Bu Ami apa tuh Bu? Tipat layak Bu ya. Nanti ya siap. Nanti pesanannya. Tiang demen salak gula pasir, Bu. Siap Pak, siap. Bapak Ibu, untuk Niki yang mengingatkan untuk kegiatan ini kan judulnya Inklusi Kolaboratif. Kita sebenarnya diminta untuk melakukan analisis masalah terkait dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan berkaitan dengan apa kendala yang sudah dihadapi di siklus 1 gitu. Sehingga nanti kita mengerjakan lembar kerja inklusi kolaboratif masing-masing orang. Gitu. Nanti bagaimana itu? Apakah ada perwakilan nanti sekarang ini menyampaikan permasalahannya sehingga kita bisa berikan masukan-masukan gitu.
Karena yang diminta nanti lembar kerja nanti juga. Oh iya ya. Coba Ya. Pak Adi supaya. Nah, yang di siklus 2 itu udah terkait dengan Bapak tadi, kita buat pembelajaran seperti siklus 1 lagi Pak, yang kita videokan itu bagaimana Pak Adi? Saya lupa Pak Adi. Nggih. Kalau Coba di siklus 2 kita diharapkan Pak Adi. memperbaiki perencanaan yang sudah diterapkan di siklus 1, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing. Divideokan juga. Yang tidak memvideokan adalah guru model. Yang di siklus 2 berarti Pak Sudarmo tidak perlu memvideokan karena akan langsung diobservasi, yang lainnya memvideokan dengan perbaikan apa yang sudah dilakukan di siklus 1, perbaikannya berdasarkan masukan dari Bapak Ibu di inquiry kolaboratif hari ini. Dan nanti di siklus 3 lagi kita menyusun perbaikan dari perencanaan pembelajaran lagi diterapkan. Dan gitu. Oke. Berarti yang inquiry yang lembar inquiry yang kemarin itu Pak Adi ya. Kan soalnya banyak teman-teman yang enggak ikut Pak Adi. Ada nak masih di sana Pak Adi, biar share screen misalnya Pak Adi. Biar teman-teman juga yang kemarin yang enggak datang biar paham Pak Adi. Biar apa maksudnya? Biar ada bayangan gitu Pak Adi. Kita bahas di sini sebelum lanjut Pak Adi. Pak Adi masih unmute Pak Adi. Ya Pak Ibu, lembar kerja inquiry kolaboratif kan ada 2 model. Yang tadi baru mengisi di contoh 2 karena bagi saya yang contoh 2 lebih simpel. Kemudian baru ngisi di akses ke yang saya rasakan ada kekurangan ketika murid belajar itu menggunakan game, memerlukan waktu lama dan konsentrasi siswa setelah game itu hilang. Nah, baru segitu aja. Sekarang masing-masing dari kita diharapkan membuat seperti ini. Itu Bapak Ibu. Mungkin saya usulkan tadi di grup, setiap orang menyampaikan masalahnya selama 3 sampai 3 atau 2 menit, kemudian ada yang menanggapi 2 orang memberikan masukan masing-masing 1 menit, sehingga masing-masing orang ada 5 menit jadinya. Kita kali 10 orang kan sudah 50 menit nih perlu waktu. Gitu. Sehingga adalah bahan untuk mengisi lembar kerja niki. Di samping ada rekamannya yang nanti kita kumpulkan. Oh iya benar ya. Seperti itu Bapak dan Ibu Sami. Jadi sebenarnya berarti hari ini kita rekam nih Pak ya, Pak Adi ya. Iya pun merekam nih Pak Detik. Sudah direkam. Iya. Sudah direkam dan hasil rekamnya nanti kita pakai tugas ya. Siapa yang mau mencoba Bapak? Saya belum siap. Laptop saya habis ini baru bagus soalnya enak. Habis saya silakan. Pak Adi, disampaikan yang masalah yang kemarin dan sudah dikasih solusi sama Pak Adi itu gini, sampaikan sekarang apa gimana Pak Adi? Apa kan Pak Adi udah ngasih solusi sama Bu Manis, ternyata ada lagi masalah gitu. Oh gitu ya. Baik, mungkin Tiang yang gini ya, yang kedua setelah Pak Adi, atau Pak Adi diberikan tanggapan dulu gininya apa yang tadi. Maaf, yang bertanya dulu Pak. Ya Bu Eka. Bu Ami. Ya, kemarin kan karena saya nggak masuk, itu dibuat berdasarkan tanggapan teman yang kemarin itu atau ada videonya? Begini Bung, kita kan menerapkan inquiry kolaboratif ketika siklus 1. Kan? Kemudian dari situ kita melihat apa kendalanya. Kemudian itu kita sampaikan sekarang. Teman-teman di sini memberikan masukan.
kita memperbaiki perencanaan berdasarkan masukan dari teman-teman sekarang. Gitu. Oh, Nah, jadi yang dituangkan kita dalam buat instrumen. kemarin itu Pak ya. Ya, Ya, Boleh, masalah sendiri-sendiri artinya nih. masalah sendiri-sendiri. Oh iya. Ya. Nanti teman-teman yang memberikan masukan. Jadi biar efisien waktunya, biar cepat. Yang usulkan satu orang menyampaikan masalah, 2 orang memberikan tanggapan. Nah, gitu. Sehingga diharapkan semua bisa memberikan masukan. Nanti waktunya juga tidak terlalu lama. Bagaimana kalau yang mulai duluan? Silakan Pak Adi. Berarti kita berakhir dengan 1 jam aja ya. Ya, silakan dulu Pak Is. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, yang kembali share. Nah, ini berdasarkan saya pribadi ketika melakukan pembelajaran dengan bantuan game, waktu yang dibutuhkan siswa untuk belajar melalui game itu ternyata lebih lama dari perkiraan. Kemudian konsentrasi siswa setelah melakukan game itu susah difokuskan kembali. Jadi masalah utama saya adalah di fokus siswa setelah game dan manajemen waktu. Silakan Bapak Ibu, saya mohon memberikan masukan terkait dengan masalah yang saya hadapi. Untuk di SMK, untuk mapel matematika Pak Adi, berapa JP dia dapat? Berapa menit per gini Pak Adi? Kalau di sini 2 kali 40 menit Pak. Oh, itu pertemuan. Untuk gamenya Pak, Bapak pakai game apa Pak? Gamenya itu quiz Bu. Nah, jadi ada template-templatenya, misalnya bisa menemukan kayak kunci, kemudian dalam kunci itu ditabrak, dia ada masalah yang keluar, jadi mengerjakan soal seperti kuisis mirip. Tapi di sini ada rute-rute yang dilalui siswa, kayak ada labirin atau ruangan-ruangan, misalnya lari ke dapur, ke perpustakaan, ke kelas, seperti itu. Ya, sebenarnya menarik deh menurut siswa, cuman waktunya jadi lama. Bu Ami, silakan Bu. Untuk matematika bisa memberikan pendapatnya. Kalau saya dapat juga buat game kayak Bapak, gimana itu lupa namanya. Yang setiap ruangan dimasukin ada buku kan, kadang di taman, kadang di hutan kan, yang itu Pak ya. Ya, saya juga buat Pak. Tapi memang saat di game itu seru dia. Cuma kadang ngawur muridnya. Dipencet-pencet aja yang mana jawabannya. Kadang kita kan ada pertanyaannya itu butuh dihitung Pak ya. Kadang mereka enggak ngitung, dia langsung aja dipencet biar bisa jalan gitu biasanya. Itu yang kemarin saya sudah terapkan gitu juga masalahnya. Makanya saya sampai marah-marah, dihitung lah dulu kok dipencet-pencet terus gitu. Kadang kan di sini malas muridnya, kayak di TSM itu kan, aduh dicoba-coba aja Bu gitu, enggak mau ngitung dia. Itu masalahnya saya juga gitu Pak. Itu dalam artian apa Bu? Berarti di setiap kuis itu berarti diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan matematika, itu maksudnya Bu? Kayak saya kan bunga dan anuitas dapatnya Pak. Nanti kalau setiap mungkin ada pertanyaan yang biasa, misalnya apa pengertian bunga, mungkin mereka ingatkan langsung dijawab. Kemudian nanti pas ada pertanyaan berapa modal usaha yang dibutuhkan gitu, kayak mencari bunganya gitu, mereka menerka-nerka jawabannya enggak mau ngitung karena keseruan di games dia. Ya, jadi di soalnya itu kadang terlupakan. Oh, yang penting saya mau jalan dulu Bu gitu ya. Ya, terima kasih. Berarti kebanyakan SMK lah, tapi enggak kena ke matematika kan gitu berarti Bu. Ya. Jadi mereka serunya gamenya malah. Oh gitu. Iya. Itu dah, karena kan kita, kalau saya ini ingin
biar menggembirakannya menonjol gitu kan. Ya, jadi dari game itu ada poin yang menggembirakan, tapi benar kata Bu Amit tadi, dia mereka asal pencet, terutama yang cowok-cowok suka mencet-mencet ini, segala macam dipencet. Bu Amit mau dipencet nggak? Jadi saya akali dia kalau mereka asal memencet, saya bekukan mereka. Ada fiturnya itu freeze, bekukan sehingga mereka nggak bisa bergerak. Jadi diberikan peringatan lagi. Tapi kembali setelah selesai game mereka malah banyak ngobrol. Woi, saya dapat sekian, saya dapat sekian, saya ranking beranu. Nah itu yang gini, yang menjadikan kelas gaduh dan susah difokuskan kembali. Mungkin Bu Ami punya rumusnya supaya mudah fokus muridnya. Saya belum ketemu juga rumusnya, Pak. Justru saya dapat pelajaran dari Bapak, oh ternyata bisa dibekukan gitu ya. Nggih. Ada fiturnya Bu, memulai bersama nanti keluar bersama kan, dan nggak keluarnya ada yang duluan ada yang belakangan. Jadi kalau keluar bersama itu kayaknya lebih enak kan Bu. Yeah. Direkam Pak Adi. Pak Adi, Iya, baik. emang fitur gamenya begitu Pak. Iya. Dia yang keluar biar keluar bersamaan kan. Ya, asli nih Pak. Mungkin sedikit yang bisa memberikan masukan Pak Adi, walaupun kita bersebelahan iki. Ya. Jadi apa namanya, untuk mengembalikan fokus gitu setelah mereka apa namanya, bergembira gitu ya, atau mungkin terlalu euforia gitu. Ya, jadi apa namanya, pengalaman mungkin apa namanya, disepakati dulu sebelum bermain game, atau Pak Adi membuat gerakan apa gitu, tepuk tangan, tek tek, itu artinya harus sudah quit, apa namanya, diam gitu, harus sudah diam. Atau seperti apa, mungkin sinyal-sinyal tertentu, jadi mereka menyepakati sinyal itu gitu. Itu kayaknya lebih, menurut saya itu efektif dia, karena dia disepakati dulu, setelah itu apa namanya, dipakai, digunakan, ya mungkin seperti itu Pak Adi. Buat kesepakatan dengan sinyal-sinyal yang apa namanya, yang singkat gitu ya, sinyal singkat gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Adi. Iya, terima kasih Pak Om. Kita harus menyampaikannya via Zoom ya, walaupun kita terima kasih Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu yang punya kendala disampaikan supaya nanti ada bahan untuk LK itu. Oke. Terima kasih banyak sudah memberikan masukan. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang masih ingin men-sharing yang di siklus satunya. Kita boleh diceritakan aja ya Pak Dia, jadi bisa terbayang. Mungkin Tiang yang akan menyampaikan permasalahan. Ya, silakan Pak Adi. Apa namanya, pembelajaran di siklus 1 sebenarnya apa namanya, sudah diberikan kemarin, apa namanya, pada saat inquiry kolaboratif bersama teman di sekolah, Pak Adi dan Bu Manis. Jadi Tiang menyusun pembelajaran proyek siswa membuat pertandingan bola basket seperti itu. Jadi ada pembagian peran penyelenggara dan peserta pertandingan atau tim. Nah, jadi singkatnya di pertemuan keempat mereka sudah akan melakukan pertandingan seperti itu. Pada sebelum-sebelumnya mereka sudah apa namanya, praktik-praktik memahami konsep dan teori teknik juga, terus strategis, terus di pertemuan keempat mereka akan menyelenggarakan pertandingan. Nah, di simulasi pertandingan, nah terlihatlah beberapa tim
ketika mereka tidak memiliki setelah bertanding mereka kehilangan fokus, harusnya mereka menonton temannya bertanding seperti itu. Nah, beberapa orang di dalam tim itu lain-lain lah, membuat acara lain terus tidak fokus. Nah, jadi diberikanlah masukan sama Pak Adi dan Bu Manis untuk memberikan mereka kesibukan seperti itu. Kesibukannya adalah melakukan asesmen asesmen antar teman gitu. Dan dari Bu Manis atau asesmen individu, self assessment dan peer assessment, nah seperti itu. Jadi sudah yang lakukan pemberian asesmen dengan menggunakan lembar, tapi di Google Form, Terus jadi kendalanya adalah waktunya yang jadinya panjang seperti itu, karena harus mengambil HP, terus memberikan tanggapan umpan balik kepada temennya. Nah, jadi masalahnya di waktu dia. Sebenarnya itu efektif untuk membuat mereka bukannya ada kesibukan saja, tapi itu memang mereka memberikan umpan balik nantinya dengan apa yang mereka lihat, terus rubrik yang mereka baca dan pahami, sesuai. Jadi menggambarkan apakah saya sudah seperti rubrik ini melakukan praktek seperti itu. Itu sebenarnya bagus, sangat membangun masukannya untuk melakukan asesmen antar teman atau asesmen individu juga. Tapi yang saya lakukan masih asesmen antar teman. Mungkin di berikutnya asesmen individu gitu. Kalau masalahnya itu waktunya yang memang lebih lebih molor jadinya seperti itu. Kebetulan Tiang juga ngajarnya di lapangan tetangga gitu, jadinya nunggu giliran dulu, agak siang gitu mulainya. Nah, jadi agak lebih cepat panas jadinya seperti itu. Seperti itu kendalanya. Bapak mudah-mudahan ada yang memberikan solusi dari pengalaman itu. Oke. Waktu Tiang kembalikan ke Pak Ardi. Terima kasih Pak Adi atas sharing pengalamannya. Bapak Ibu diberikan masukan atau bagaimana terkait dengan permasalahan dengan Pak Adi, berarti masalah waktu Pak Adi ya. Masalah waktu efektivitasnya. Berarti untuk mapel olahraga itu 1 JP-nya berapa? 40 menit juga Pak Adi? 40 menit di sini. 40 menit. Mohon izin Bapak Ibu, Tiang ke kelas dumun guys, soalnya niki kelas tidak boleh kosong, ada gurunya nanti. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Silakan Mbak De. Mungkin Tiang izin untuk menanggapi Pak Adi. Kalau misalkan asesmennya memakan banyak waktu, mungkin Bapak bisa di akhir, misalnya kelompok lain itu yang main basket, Bapak bisa ngasih kuis untuk yang menonton. Setelah selesai mereka bermain, dikasih langsung kuis dengan iming-iming tambahan nilai gitu. Misalkan, yang tadi siapa yang mencetak bola angka gitu misalnya. Siapa yang bisa jawab kayak gitu. Atau berapa skornya gitu, langsung di saat setelah selesai pertandingan itu diberikan pertanyaan untuk yang menonton gitu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Jadi kebetulan waktu Tiang pembelajaran melakukan asesmen
pas pada saat mereka selesai bertanding. Nah, mungkin itu yang yang menjadi kendala karena kan pertandingannya kan beberapa tim ini ada bagan pertandingannya tuh. Pada saat simulasi itu ada 8 tim seperti itu. Jadi masalahnya di gini Bu Ami, jadinya kalau tidak secara langsung dia setelah menyaksikan pertandingan tidak langsung memberikan, nantinya dia lupa gimana dia gininya ya tampilan dia tadi pada saat gini melakukan pertandingan itu permainannya. Jadi ya aspek yang dilihat itu kan bukan banyaknya mencetak memasukkan bola. Jadi bagaimana kerja sama tim, strategi, mobilitas, gitu, seperti itu. Yang seperti itu, yang mencerminkan strategi. Terus ada juga penerapan teknik di dalam strategi seperti itu. Jadi ada 4 di sana gininya rubriknya. Jadi kalau di akhir takutnya lupa gitu. Saya maunya sih biar langsung setelah gini langsung dikasihkan tanggapan gitu, asesmennya seperti itu. Gitu, Bu. Bagaimana Bu Ami? Mungkin Atau ada mungkin yang tambahan juga Pak Dia, kalau misalnya sama kayak karena sepak bola kan sekarang ada VAR-nya Pak Adi bergilir ini mengatasi masalah waktu. Kalau yang kira kita punya Bu. apalagi pembelajaran olahraga nih Belum sih. praktek langsung di lapangan langsung kita asesmen memang agak susah sih kayaknya sepertinya. Jadi kalau mungkin untuk mengetahui asesmen itu langsung jadi tes unjuk kerjanya ya nggak bisa juga. Mungkin ditambahkan dengan ada rekaman Pak untuk membantu sehingga kalau misalnya kita terlewatkan jadi siswa yang tidak dapat bertugas mungkin disuruh merekam. Jadi nanti silakan analisis video rekaman yang kalian dapatkan. Nah, siapakah yang memiliki strategi yang lebih bagus dari 2 pertanding itu, sehingga siswa memiliki kayak sumber yang baru. Jadi sama seperti kalau lupa baca silakan buka halaman sekian. Kalau lupa misalnya seperti apa strateginya, coba dilihat lagi video yang tadi. Saya kira seperti itu. Nah, itu masukan sedikit sehingga membantu siswanya. Mungkin kendalanya nanti kan kadang-kadang sih kapasitas yang dimiliki oleh siswa beda-beda HP-nya. Gitu. Tapi kan bisa nanti kita sedikit inovasi lah. Mungkin entah nanti ditaruh di atau mungkin kalau berbasis proyek Pak Adi, kalau boleh sedikit. Mungkin setiap kelompok silakan rekam video pertandingan kelompok A dan B. Nah, kemudian nanti silakan analisis, silakan upload di Instagram apa analisisnya. Nanti berikan linknya kepada Bapak sebagai bahan penilaian. Sehingga asesmen yang Pak Adi harapkan itu yang tadi itu bisa kita capai. Jadi bisa untuk kelompok A, B, C, D dia dapat ternyata 4 aspek yang akan saya nilai dilihat dari analisis video yang dia tayangkan di Instagramnya, mungkin di TikToknya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Adi. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan lagi. Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi mungkin itu sebenarnya dari masukan dari Pak Adi, Bu Manis kemarin ya ada menambahkan dengan rekaman seperti itu, tapi belum tiang coba karena satu-satu dulu gitu ya untuk ini. Ternyata masalahnya gitu, waktu ternyata sama jadinya Pak Ardi, Pak Adi dan Bu Manis kemarin memberi masukan. Jadi nanti saya akan tambahkan merekam seperti itu sehingga tidak terlalu memakan waktu sih pada saat pemberian asesmen tersebut gitu. Jadi mereka dengan menonton rekaman ulang bisa di rumah juga bisa memberikan seperti itu. Baik, nanti yang akan coba seperti itu. Terima kasih Pak Adi, Bu Ami, Pak Ardi maksudnya.
Ya Pak Ardi, Iya. semuanya Adi, Pak Adi, Iya. tambahan R sedikit. Ya. Ami, Pak Wira. Iya. Oke, itu sedikit. Pak Adi gimana? Iya. Apa perlu tambahan lagi? Oke, cukup kayaknya cukup. Nanti siang Oke. terapkan dulu. Nanti kalau ada masalah mungkin di luar gini ya kita Ini produktifnya diskusi. belum nih, dari tadi Pak Adi matematika, Pak Adi Sudita matematika, Bu Ami matematika, berarti semua normatif. Produktifnya mohon dibantu biar kita punya bayangan. Ada Pak Eko, Siapa Adi? Pak Wira Adi. coba Pak Pak Wira. Wira. Mohon dibantu, silakan Pak Wira yang angkat tangan raise hand. Silakan Pak Wira. Ini masalahnya Pak Adi kan? Ya. Kalau saya kemarin ngajar di kelas perhotelan, bisa didengar Pak Ardi? Di kelas perhotelan yang saya ambil adalah FB service, sesuai dengan skema yang didapat itu di waiter server, dan kebetulan yang saya ambil adalah unit menyiapkan makanan minuman dengan elemen menyiapkan meja atau table setup-nya. Nah, kalau saya kendalanya karena anak perhotelan terkadang tidak banyak sih sebenarnya, tapi 4, 5, 6 orang itu jadinya banyak kalau dilihat dari secara keseluruhan. Beranggapan saya anak perhotelan ngapain belajar ini gitu. Ada 4, 5 orang, tapi saya anggap itu banyak. Berikutnya kendalanya adalah kami meminjam ruangan di restoran kuliner, dan kebetulan di waktu yang bersamaan kelas kuliner juga belajar, jadi kami bagi ruangannya, ada setengah untuk kita di perhotelan, setengah untuk teman yang ajar di kuliner. Nah, mungkin karena tumen-tumennya mereka saya ajak di kelas gabung ini antara beda konsentrasi kalian, jadinya ada beberapa juga siswa yang caper jadinya. Seolah-olah cari perhatian, oh saya ini anak PH, ya intinya biasanya kok nggak gini, kok jadinya banyak ngomong jadinya itu. Mungkin saya analisa mungkin caper, bagian dari bentuk cari perhatiannya dengan kelas lain. Berikutnya karena proses proyeknya itu berkelompok, itu menata meja restorannya, dan menggunakan barang yang pecah belah, cutleries, chinaware, silverware-nya yang seperti itu. Dan ini dari awal memang sudah ditekankan sama kepala bengkel kuliner, hati-hati menggunakan alatnya biar tidak jatuh, nanti kalau jatuh mengganti itu. Dan kejadianlah satu subcup pecah gitu. Mungkin karena terlalu hati-hati pecah jadinya. Berikutnya pada saat kerja dalam kelompok itu ada juga siswa yang kan giliran ini menyiapkan satu siswa yang sebagai sudah dapat pembelajaran sebelumnya, tapi satu yang pertama itu saya kasih contoh yang dapat jadi role modelnya, yaitu siswa yang kemarin dapat pengalaman di industri untuk table manner-nya, itu yang saya suruh. Dan 1, 2 bisa, terkadang siswa yang lain tidak memperhatikan, lagi saya ngulang lagi apa alurnya, padahal mereka sudah tahu alurnya, lagi ngulang karena tidak memperhatikan. Siswa keempat lagi ngulang tidak memperhatikan itu. Mungkin kendalanya karena dalam satu kelompok itu ada 5 orang, jadinya terkadang ketika siswa 1 atau 2 sedang berproses, yang lainnya lain-lain. Sementara saya gurunya sudah mengarahkan, tetapi terkadang siswanya juga karena kita dari satu meja ke meja yang lain itu berkeliling, jadinya fokus ke meja satu, meja yang lain siswanya agak lain-lain, jadinya siswa 3, 4, 5-nya itu agak kurang fokus ya, jadinya ulang lagi ngasih tahu temennya juga, yang pertama itu yang paling bisa, yang pertama ulang lagi ngasih tahu seperti itu. Jadinya konsentrasi siswa yang urut ketiga, 4, 5 itu agak lumayan pecah. Terus karena waktu juga jadinya molor itu, karena ulang lagi itu. Nah, mungkin itu kendala saya yang mungkin Ibu Bapak bisa
memberikan masukan mungkin apa yang mesti dilakukan, karena kami di konsentrasi perhotelan belum punya ruangan khusus dan alat khusus untuk topik ini. Kalau di waiter servernya di unit dan elemen menyiapkan mejanya ini. Mungkin Ibu Bapak bisa memberikan masukan secara umum atau mungkin secara khusus terkait mungkin cara meningkatkan konsentrasi siswa dan tidak terjadi pengulangan penyampaian hal terkait dengan runtutan alur yang harus dikerjakan pada saat table setup ini. Demikian dari saya, untuk saran dan masukannya dipersilahkan. Baik Pak Mang Wira, terima kasih atas sharingnya. Mungkin Bapak Ibu yang produktif boleh ya sedikit. Terima kasih. Ya, kalau kami dari produktif, kebetulan saya di Produs TSM, hampir sama dengan Pak Wira. Kalau kami di TSM itu biasanya untuk sebelum melakukan praktek, kami melihat video pembelajaran agar siswa nanti pada saat melakukan praktek itu Pak, mereka udah paham dan mengerti. Misalnya saya di praktek perawatan berkala. Sebelum praktek perawatan berkala, apa dulu yang kita harus jadi difokuskan nomor satu, apa periksa misalnya baterai, seperti bagaimana cara membuka baterai. Jadi anak itu fokus, sudah paham melihat dari video pembelajaran. Kedua juga saya melakukan dengan membuat LKPD Pak. Membuat LKPD agar diselesaikan secara detail. Ini nanti harus dilakukan ini, harus ada punya step by step sebelum kita melakukan praktek. Mungkin begitu yang saya bisa sharingkan Pak. Ini hanya sekedar masukan. Mungkin begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak Suputra dulu, Pak Suputra. Baik, terima kasih Niki. Nah, mungkin dia hampir sama juga ya, karena yang juga berada di jurusan perhotelan begitu. Nah, mungkin sedikit tambahan Pak, karena itu adalah FBS ya, FBS Service itu mungkin dibuatkan SOP-nya dulu atau Scope of Service-nya. Nah, jadi dengan begitu, jadi nanti anak-anak itu memiliki pemahaman yang sama, memiliki prosedur yang sama, sehingga mereka memiliki standar yang sama. Kan begitu. Biasanya seperti itu, nah, sehingga pada akhirnya nanti di akhir itu artinya nanti ya anak-anak memiliki kecakapan keterampilan yang sama sesuai dengan SOP yang mungkin sudah kita tentukan di awal. Enten. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko, Pak Suputra. Sebenarnya untuk pembelajaran terkait dengan prosedur atau alur kerjanya sudah di pertemuan sebelumnya. Kan dari penyampaian video-video sampai video Mr. Bean yang di restoran itu saya sampaikan juga terkait apa bedanya, kenapa ditaruhnya di bawah, kenapa nggak di sini. Kan Mr. Bean terkejut ya karena ditaruh di lab-nya di bawah, di Mr. Bean-nya itu. Sudah, tapi kan memang mungkin mungkin ditekankan KPD-nya mungkin seperti tadi yang disampaikan Pak Eko. Karena secara teori seharusnya mereka sudah paham di pertemuan sebelumnya dengan disepakati setelah menata meja untuk 2 orang misalnya, setelah itu apa langkah berikutnya, terus berapa sentian jarak belakang cutleries-nya dengan meja itu sudah juga disampaikan, tapi itu kadang kemungkinan pemahaman kita sebagai gurunya mereka sudah paham di pertemuan sebelumnya, terus kita terapkan di pertemuan berikutnya kan seharusnya sudah siap mereka, tapi kenyataannya apa tuh Pak, apa lagi, nah balik lagi loncat ke pertemuan sebelumnya, pengetahuan mereka jadinya itu. Mungkin ini masalah klasik mungkin ini bagi saya mungkin atau bagi kita di sekolah, siswa yang secara teori menurut kita secara macan kertasnya menurut Pak Adi sudah sesuai, tetapi kenyataannya di lapangan di kelas kok balik lagi ngulang, mereka di kelas di hari yang sama udah mengerti,
untuk lanjut ke pertemuan ke step berikutnya, balik lagi ngulang di pertemuan sesuai dengan materi sebelum-sebelumnya itu. Mungkin seperti yang sampaikan Pak Eko, mungkin LKPD-nya mungkin bisa ditekankan biar biar lebih paham mereka terhadap apa SOP yang mesti mereka kerjakan dalam proses table setup tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mang Wira. Ada lagi kira-kira Pak Ibu yang memberikan? Saya terus terang kalau guru normatif nggak terbayang Pak keproduktif seperti apa yang tadi bilang Pak Wira itu. Dan walaupun kami satu sekolah Pak, kami yang 2 hektar ini di mana Pak Mang Wira ini, saya di sini juga. Dia punya ruangan tersendiri Pak yang jauh. Silakan Bapak Ibu mungkin untuk masa kelas. Tapi yang penting mungkin satu hal Pak Mang Wira ya. Jadi jangan takut untuk berbuat salah Pak. Kalau selalu benar kita di mata guru, mata siswa, mungkin tidak kumpul sekarang kita di sini Pak membahas permasalahan. Berarti berhasil semua kita mungkin di sini. Jadi kalau bagus-bagus semua malah nggak seru mungkin Pak Ade ya. Ya dibilang tadi itu ya. Itu sedikit ya, manis sekali Bu Sri ya. Oh maaf, namanya Bu Sri manis, tak kira orangnya manis, tentu tidak. Atau namanya ya. Terima kasih Bu, silakan yang lain. Sedikit tambahan juga Pak, memang apa yang dibilang Pak Wira itu dari kita sama Pak, satu server. Biasanya kalau kita mengajar, misalnya kami di produktif itu, kita udah kasih materinya, sudah step by step sesuai dengan SOP. Lambat-lambat mau praktek, apalagi yang kita lakukan? Lah, apalagi Pak? Benar ya, saya sudah melakukan kayak gitu. Itu kendala kami yang di SMK Pak, di produktif. Itu masalahnya. Ya, gimana kita cari solusinya supaya bisa motivasi siswa agar tidak lupa dan tidak mengulang lagi kita pembelajaran dari awalnya. Mungkin begitu ya. Saya minta sharing dari teman-teman seperti apa. Terima kasih. Bu Sri, Anis belum dapat bersuara tadi Bu. Makan sudah. Satu bungkus sudah habis. Mohon dibantu Bu, biar kedengaran suara sekali aja. Terima kasih Bu Sri yang manis. Halo, selamat siang. Iya. Permasalahan kemarin yang Tiang hadapi hampir sama soalnya sama Pak Adi, ya. Sama-sama anak ingin gimana pembelajaran matematika itu biar menyenangkan gitu. Tapi pada prakteknya kemarin saat Kedengaran. ya pada prakteknya kemarin pada saat main game, saat dikasih game anak-anak itu masih belum fokusnya pada game aja, belum pembelajaran yang diinginkan itu belum tercapai sepenuhnya gitu. Ya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu bagaimana menerapkan game itu biar gamenya itu bisa mampu untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang akan kita yang dipelajari di kelas seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada solusi yang pernah memainkan game pada pembelajarannya gitu, bisa memberikan masukan kepada saya sehingga game itu benar-benar bisa membantu, tidak hanya main game aja gitu, tapi bisa membantu bagaimana pembelajaran itu tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan bantuan main game. Itu permasalahan yang Tiang hadapi kemarin. Mohon masukannya, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Masukan dan pandangannya. Seperti itu Pak Mang Wira. Pak Mang? Ya. Ya, seperti itu mungkin kurang lebih Pak Mang. Bagaimana? Ada yang mau dilanjutkan lagi? Atau bagaimana? Mungkin di Kubus ya, itu, di Manggis juga sama seperti itu.
Ya kalau saya Kira sih cara praktisnya. untuk di produktif belum memahami juga yang kalau apalagi nih MIPA-nya nih. Tapi kalau angan-angan saya sih sebenarnya apa tidak memungkinkan itu. Seperti saya sudah mungkin dengan teman-teman di sekolah di Kubu udah sering sampaikan, apakah tidak memungkinkan misalnya kita mungkin Pak Adi yang di kurikulum eh, secara administrasi mungkin beberapa hal, tapi kita kait-kaitkan dengan dengan konsentrasi kalian masing-masing. Misalnya kalau di bahasa Inggris kita fokuskan bahasa Inggrisnya misalnya buat descriptive text, misalnya buat lebih fokus ke descriptive text yang sesuai dengan konsentrasi kalian, atau misalnya matematik. Misalnya apakah tidak memungkinkan itu? Saya juga kurang paham. Misalnya matematika yang sesuai dengan konsentrasi kaliannya masing-masing itu misalnya. Aktivitas kegiatannya misalnya yang sederhana, saya nggak paham, mohon koreksi kalau salah. Saya matematika misalnya menghitung seperti yang sudah kita sampaikan di SMP 2, menghitung kalau di perhotelan menghitung jumlah misalnya harga kamarnya berapa dengan diskonnya berapa persen, berapa jadinya tamunya membayar, berapa jadinya netnya, harga yang net. Kalau ditambahkan misalnya berbayar makan siangnya berapa mestinya dia bayar jadinya, dengan hal-hal seperti itu apakah memungkinkan misalnya yang sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Jadi ini masih debatable, jadinya mungkin apa boleh tidak bolehnya itu saya kurang paham juga. Mungkin kebijakan masing-masing sekolah untuk biar antara pembelajaran matematika dengan misalnya di perhotelan atau di kuliner agar agak lebih ketemu titik-titik meskipun agak bersebelah-sebelahan sedikit lah seperti itu. Mungkin ada seperti itu mungkin kalau menurut saya. Terima kasih. Memang seperti itu Pak yang dilakukan di sekolah memang. Artinya apa yang akan digunakan konsep-konsep matematika di kejuruan memang dicobakan dulu di pelajaran matematika sehingga ada keterkaitannya antara apa yang dipelajari di matematika bisa diaplikasikan di konsentrasi kalian. Memang itu yang harus dilakukan kalau di sekolah. Tapi di sela-sela itu kita juga harus membelajarkan siswa sesuai dengan CP yang ditarget. Nah, ketika membelajarkan sesuai dengan CP itu kadang-kadang agak lepas dari konsentrasi kalian. Nah, disitulah kita tantangannya mulai muncul. Kalau yang berkaitan dengan konsentrasi kalian, biasanya mereka lebih tertarik karena mereka sadar itu akan dipakai. Gitu. Tapi pembelajaran tentang itu tidak bisa sepanjang semester. Gitu. Jadi paling beberapa minggu atau ketika guru kejuruan melakukan pesanan, tolong ini diajari, sehingga kita bisa. Tapi di pertemuan lainnya kita tetap mengacu pada CP. Nah, ketika mengacu CP itulah tantangan-tantangan ketidakfokusan siswa mulai terjadi, gitu Pak. Nah, seperti yang dialami Bu Manis, sama dengan saya, diberikan game siswanya supaya lebih menggembirakan. Ternyata ketika main game, waktunya molor, fokusnya berkurang seperti itu. Jadi yang dihadapi di guru matematika adalah bagaimana menjadikan siswa itu kembali fokus. Harapannya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Terima kasih Pak. Sedikit Pak Adi, mumpung membicarakan ini, mungkin apakah memungkinkan? Saya nggak tahu memungkinkan dan tidak memungkinkan, jawabannya saya kurang tahu. Apakah mungkin misalnya dari sekian pertemuan misalnya selama 1 semester itu, apakah memungkinkan misalnya porsi pembelajaran non produktif itu yang adaptif normatif lah misalnya diberikan porsi yang sesuai dengan konsentrasi kaliannya masing-masing. Apakah memungkinkan kalau seperti misalnya tiba-tiba pengawas datang, mana ini pelaksanaannya apa, apakah
akan jadi hal yang krusial karena kita membuat porsi yang misalnya target CP-nya. Nah, kita kalau secara teori kan mungkin harus sesuai dengan CP. Misalnya, apakah memungkinkan misalnya kita lah sekian satu semester itu sekian pertemuan, apakah memungkinkan misalnya adaptif normatif pembelajarannya nyerongnya ke produktif gitu misalnya, apakah memungkinkan seperti itu? Makasih Wadi. Iya, mungkin Pak, karena kemarin kan ada kita program pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Jadi ya dari segi kebahasaan, guru bahasa menyampaikan apa yang diperlukan ketika penyusunan menu, penyusunan langkah-langkah kerja, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, termasuk membuat laporan. Kemudian dari segi perhitungan, guru matematika dan yang terlibat itu sangat memungkinkan, dan itu sudah pernah dilakukan Pak. Tapi porsi itu kan tidak banyak, gitu. Jadi kita setelah program itu selesai, nah kita kembali lagi ke CP kita, karena mau tidak mau kita kan juga mempersiapkan siswa ke salah satunya akademis, misalnya untuk sekarang ada TKA gitu. Di samping karena ini SMK, tetap kami lebih fokus ke apa yang dibutuhkan di dunia kerja sebenarnya, kita Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak Adi, siap. Bapak Wakah. Gimana Pak, kira-kira seperti itu Pak Man? Sampai jam berapa Pak Adi? Enggak, saya nambah lagi satu biar seru. Ya, kalau masih ada yang mau memberikan masalah, mari kita buka. Tapi kalau memang sudah kira-kira cukup, oke, gitu. Dari Bandung mungkin belum ada, mari. Mumpung ada Bu Ame, susah nyarinya. Lama-lamain aja. Pak Darmiase mungkin. Kalau dari Bandung tidak ada masalah Pak, cari masalah terus Pak. Oke. Yeah. Atau kalau begitu, Pak, SMK 1, ada. Itu mungkin dari saya Pak ya, sedikit ya, kemudian IPAS Pak ya. IPAS, kalau yang pertama saya buat kolaboratif PJBL juga Pak, membuat garam. Kebetulan kan kalau dasar pengalaman saya di sini, anak-anak itu ada petani garam di sebelah, sehingga di sana saya inginkan ada istilahnya kolaboratif antara siswa dengan petani garam itu langsung. Kemudian kebetulan juga Bu Sri ya yang kemarin yang memberikan tanggapan di gini saya. Kendalanya satu Pak, sebenarnya itu kan untuk 2 pertemuan. Kalau mungkin 1 pertemuan itu susah. Kendala yang kedua, pengalaman siswa saya karena kelas 10 Pak, dan kita SMK, anak-anak itu jarang mendapatkan praktek langsung di SMP-nya, karena di sini kan siswa saya heterogen Pak. Kalau mungkin yang beberapa SMP yang dekat dengan Kecamatan Kubu, gampang Pak. Kalau yang udah agak masuk ke dana itu sudah bisa mau sekolahnya sudah syukur. Jadi kendalanya di sana. Nah, itu yang kendala yang kedua. Kendala yang ketiga, kalau waktu yang diperlukan, kalau itu untuk 1 pertemuan itu tidak cukup gitu Pak. Nah, kalau kemenarikan awal siswa itu kendala yang keempat. Jadi karena kita SMK, nah seperti itu kira-kira untuk saya menarik mereka untuk belajar. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa saya bagikan pengalamannya. Mungkin mohon masukan dan tambahan dari Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman sekolah masing-masing. Siapa tahu, jadi mungkin dari Manggis atau dari Abang atau dari dari Bandung atau dari kota sendiri bisa sharing Pak, yang bisa saya bangga istilahnya. Itu terima kasih Pak. Masukan Bapak dari Ibu ya. Bu Ami dari tadi angkat tangan, jangan sampai angkat kaki Bu. Silakan Bu Ami. Bu Ami masih unmute itu Bu Ami, belum kedengaran.
Ya Pak, saya belum pernah berkolaborasi dengan pas ke masyarakat soalnya. Enggak bisa menanggapi. Kalau Bapaknya kan mau ke petani garam Pak ya? Sudah Ibu, sudah. Tapi anak-anak bukan saya. Jadi saya PJBL seperti itu, saya Oh, buat anak-anaknya. Jadi Oke. dia melakukan percobaan di rumah atau di sekolahnya, sudah di rumahnya, kemudian hasilnya itu dibandingkan dengan yang punya masyarakat setempat. Kebetulan lebih bagus gitu, bagus anak-anak gitu jadi kan. Kalau di sini garamnya itu besar ya Bu, kayak barang garam kristal. Yang dihasilkan anak-anak itu yang halus gitu, halus banget. Cuma warnanya ada yang memang putih banget, kristal putih, ada yang coklat sekali, ada yang sedikit coklat, bervariasi lah hasil. Kok bisa halus dia garamnya Pak? Biasanya kalau kita lihat garam-garam dapur yang buatan dari lokal itu besar-besar dia kan? Saya juga kaget besar awalnya. gitu. Saya juga kaget awalnya. Heeh. Hebatnya Guripas Bu. Ya, apalagi Pak Ardi ada trik. Nah itu kalau di sini ternyata gini Bu, yang setelah kami analisis itu berdasarkan data pengamatan itu air lautnya berpengaruh Bu. Saya tanyakan kemarin anak-anak itu yang kalau kamu ngambil coklatnya, saya tanyakan kamu ngambilnya di mana? Pas waktu habis gelombang itu saya ambil Pak Dodok, habis itu dia kemudian itu yang diambil. Yang agak putih itu dia agak kedalaman sekitar 2 meter, maksudnya lebih ke dalam dia ngambil air lautnya. Terus kalau yang putihnya banget itu dia di pasir katanya. Ada pasir, ada batu kerikil maksudnya, ada batu kerikilnya itu di sana dia ngambil air laut. Tapi secara umum dari ketiganya hasil proyeknya anak-anak itu semuanya halus gitu Bu. Mungkin lautnya sih berpengaruh Bu, mungkin air lautnya. Nah itu belum sampai ke sana saya. Kalau ada guru geografi mungkin berkolaborasi lagi bagaimana seperti itu, apakah ada pengaruh daripada letak geografis dan semuanya. Nah itu mungkin belum sampai ke sana. Seperti itu kurang lebih Bu Ami. Terus itu Pak Ati, Mungkin jadi Bapaknya sedang ini. hubungkan Langsung jadinya. antara IPAS dengan lingkungan sekitar siswa yang petani garam, mungkin bisa tambahkan apakah siswa bisa memberikan suatu rekomendasi kepada petani-petani mungkin berdasarkan pengalaman siswa itu bahwa biar dapat garam yang bagus, yang lebih efisien, caranya seperti ini. Ya, mungkin itu bisa divalidasi lagi oleh Pak Ardi selaku guru IPAS sehingga ada manfaatnya apa yang dicobakan di sekolah atau di rumah mereka dengan kehidupan masyarakat juga siapa tahu bisa meningkatkan pendapatan petani ya dengan mengikuti rekomendasi siswa SMK ternyata hasil garamnya lebih bagus, lebih cepat kering, lebih halus, lebih laku. Nah, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Adi. Mungkin validasinya belum sampai ke sana. Terima kasih atas masukannya, mungkin sebagai masukan yang saya tampung dulu, bagus sekali Pak. Masukan mungkin Pak ini lagi sedikit. Mungkin Bapak bisa berkolaborasi dengan PKWU-nya Pak, yang kewirausahaan nanti kan di packaging-nya lebih bagus gitu, biar bisa dijual ke masyarakat luas gitu. Misalnya dikasih merek atau apa gitu kan. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Mereknya garam Ami. Garam Ami mereknya. Ya, asin-asin gitu. Halus. Yang satu yang lucu yang paling bagus Pak Adi dan Bu Ami dan teman-teman semua. Jadi selain validasi itu sebagai masukan, siswa saya tahu bahwa garam itu tidak asin semua Pak. Itu yang paling penting. Ternyata ada garam pahit yang dihasilkan. Nah, jadi semua garam itu tidak asin. Nah, kalau di ilmu kimia sih memang benar kalau garam itu tidak semua asin. Nah, kebetulan kami dapat kemarin dan siswa juga coba, kok pahit Pak? Nah, akhirnya agak-agak pahit, tidak asin aja nih yang garam-garam. Jadi mereka juga terkejut. Jadi ada beberapa data pengamatan yang mereka dapat hasilkan tuh ya sedikit tidaknya memberikan pengalaman yang menarik lah. Tapi memang validasinya belum sampai ke sana, sampai packagingnya seperti Bu Ami. Ini kebetulan Pak Mangwiri juga bagian dari
Kalau saya di TEPA ini, nah, Patung mungkin janjian, packagingnya patung rapi Pak, janjian, Pak. jadi bisa menghasilkan uang. Kurang lebih seperti itu. Sedikit terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Kalau garam yang manis belum, baru pahit, asin. Di Manggis ada Pak garam yang manis. Berarti kalau mau difasilitasi ke petani garamnya mumpung musim panas, SMK saja. kan kita dekat. Ya, terima kasih Pak Mangwira. Nah, ini kebetulan Musim garamnya ini kan sampai November kurang lebih. Akhir deh. Pokoknya sampai musim hujannya ini. Terakhir dah. Lagi siap, sebulan kurang lebih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak, saya kembalikan ke Pak Adi. Pak Adi Ismail, bagaimana Pak Adi? Pak Adi siapa ini? Bapak Adi Ismail, tadi kan di awal Pak Adi Ismail. Jadi Oke. bagaimana apa masih yang rasa kalau tadi udah ada 3 sampai 4 guru yang sudah memberikan Nggih, pengalaman kalau apa satu. nggih, Bapak Ibu masih ada yang mau curhat nih Ki? Udah pas? Pas. Dari jam 1 sampai sekarang 1,5 jam nih Pak Adi. 1,5 jam. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang mau menggunakan forum diskusi ini, Ki, bagaimana kalau kita akhiri Bapak Ibu? Cocok. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Ntar lu Pak Adi. Konfirmasi ulang. Berarti kita ke SMK 1 Bupandem dulu. SMK 1 Amlapura. Sorry. SMK 1 Amlapura hari Rabu tanggal 22 Oktober. Betul Pak. Benar nggih? Oke, jam 8 berarti nggih? Jam? Ya, saya perencanaan paginya ke situ dulu jam 8, nanti setelah selesai observasi kita kumpul lagi di SMP 2. Oh, isi ke SMP 2 lagi Pak Adi? Isi. SMP 2 lagi. Nanti video yang di Amlapura itu mungkin diberikan masukan atau saran-saran. Yang di Amlapura itu guru modelnya juga membuat video. Di samping kita semua juga kan membuat video. Jadi di drive. Bertanya Pak sedikit Pak sebelumnya. Nike saat pembelajarannya divideokan langsung Pak nggih? Nggih Bu, sama seperti di siklus 1. Langsung di hari itu dibuat videonya. Yang guru model. Ya. Nggih, yang guru model langsung hari itu membuat video ketika diobservasi. Video yang di hari itu yang diobservasi di SMP 2 gitu jadinya Pak nggih? Iya, nanti dianalisis di SMP 2. Oh, yang langsung. Nggih. Yes, sama Pak. Yang bukan guru model tetap membuat sebelum pendampingan kedua. Nggih. Udah Pak Ibu? Ya maaf Pak, untuk saya tadi kemarin dapat nanya sama Pak Dika fasilitatornya kan, katanya kita enggak buat video Pak, Kita itu cuma guru modelnya aja, yang selain guru modelnya. Waktu di waktu SMP 2 waktu ini diumumkan semuanya buat video. Yang enggak buat hanya guru model karena dia akan diobservasi. Kemarin saya malah enggak buat video karena kemarin kan nanya sama Pak Dika, Pak kita buat lagi untuk video yang kedua kan, karena kemarin saya enggak masuk, saya tanya sama bapaknya, buat lagi video yang kedua Pak setelah siklus 1 lagi buat video. Oh enggak usah Bu, nanti aja itu video yang guru modelnya nanti akan kita bahas gitu katanya. Coba kalau itu dimasukkan aja kami, karena seperti yang Pak Adi bilang memang seperti itu kan, saya kebetulan juga ikut. Mas Putra juga Ya, makanya kita di sini yang di Bandem enggak ada yang buat video lagi malah gitu. Coba dipastikan Bu, nanti mohon di-share lagi, jadi kalau itu besar ya Bu ya. Saya sudah lancang-lancang buat setengah lagi videonya. Saya malah enggak buat jadinya karena kemarin nanya gitu tadi. Coba dipastikan. Ya, kami di Bandem belum buat. Untuk durasinya berapa lama Pak? Untuk durasinya? Ada sama 15 30 menit. Enggak ada. 30 menit. Tetap 30 menit, tetap 30 menit. Oh iya. Ya. Coba dipastikan aja Bu Ami sama Pak Eko. Karena yang kemarin itu kalau dengan Pak Soalnya waktunya sudah mepet kemarin kan di awal-awal, tanya dulu pasti buat video lagi, ternyata enggak, malah santai jadinya nunggu tanggal 22 aja gitu.
Oh, Itulah iya, saya iya. sampaikan, ya. Iya. Nanti tiang pastikan dengan. Kasih, Pak. Ya, nanti diinfo Bu Ami ya. Input Ya Bapak Ibu. diinfo Bu, saya juga belum buat soalnya mudah-mudahan nggak buat ini. Harapan kita masuk terus. Oke. Ya kalau sudah Pak Ibu bisa kita akhirin Ki. Oke. Oke. Pak Ibu terima kasih sudah berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai terakhir. Kalau ada yang kurang berkenan, mari saling memaafkan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa tanggal 22 Oktober. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Ayo, Oke. ayo, Kita akhiri. sampai jumpa di SMK Oke. Negeri 1 Ambapura. Ntar. Stop record. Open recorder. Stop record.